Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firyana Dira, NPM 101. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan syaraf tiruan. Pengertian jaringan syaraf tiruan atau disingkat JST. Jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Istilah buatan di sini digunakan karena jaringan syaraf ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. Baik tidaknya suatu model JST ditentukan oleh yang pertama, arsitektur jaringan. Yang kedua, metode untuk menentukan dan mengubah bobot atau disebut metode learning. Yang ketiga, fungsi aktivitas. Jaringan syaraf tiruan dapat dianalogikan dengan susunan syaraf manusia karena komponen-komponennya itu hampir sama semua. Lihat pada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 merupakan susunan syaraf manusia. Cara kerja susunan syaraf manusia yaitu misalkan ada informasi yang datang, kemudian akan diterima oleh dendrit. Selain menerima informasi, dendrit juga menyertai akson sebagai keluaran dari suatu pemrosesan informasi. Informasi hasil olahan ini akan menjadi masukan bagi neuron lain yang mana antar dendrit kedua sel tersebut dipertemukan dengan sinapsis. Informasi yang dikirim antar neuron ini berupa rangsangan yang dilewati melalui dendrit. Informasi yang datang dan diterima oleh dendrit akan dijumlahkan dan dikirim melalui akson ke dendrit akhir yang bersentuhan dengan dendrit dari neuron yang lain. Informasi ini akan diterima oleh neuron lain jika memenuhi batasan tertentu yang sering dikenal dengan nama nilai ambang threshold. Kemudian lihat pada gambar 2, yaitu struktur neuron jaringan syaraf tiruan. Hampir semuanya memiliki komponen-komponen yang sama, seperti halnya otak manusia. Jaringan syaraf terdiri dari beberapa neuron, dan ada hubungan antara neuron-neuron tersebut. Neuron-neuron tersebut akan mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluarannya menuju ke neuron-neuron lain. Pada jaringan syaraf tiruan, hubungan ini dikenal dengan nama bobot. Informasi tersebut disimpan pada suatu nilai tertentu pada bobot tersebut. Kemudian arsitektur jaringan. Ada beberapa arsitektur jaringan syaraf, antara lain yang pertama, jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net. Jaringan dengan lapisan tunggal hanya memiliki satu lapisan dengan bobot terhubung. Jaringan ini hanya menerima input, kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Berikut adalah gambar jaringan syaraf lapisan tunggal. Pada gambar 3 tersebut, lapisan input memiliki 3 neuron, yaitu X1, X2, dan X3. Sedangkan pada lapisan output memiliki 2 neuron, yaitu Y1 dan Y2. Neuron-neuron pada kedua lapisan saling berhubungan. Seberapa besar hubungan antara dua neuron ditentukan oleh bobot yang bersesuaian. Semua unit input akan dihubungkan dengan setiap unit output. Yang kedua, jaringan dengan banyak lapisan atau multi-layer net. Jaringan dengan banyak lapisan memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output, atau memiliki satu atau lebih lapisan tersembunyi. Umumnya, ada lapisan bobot-bobot yang terletak antara dua lapisan yang bersebelahan. Jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan dengan lapisan tunggal. Tentu saja dengan pembelajaran yang lebih rumit. Namun demikian, pada banyak kasus pembelajaran pada jaringan dengan banyak lapisan ini lebih sukses dalam menyelesaikan masalahnya.
Kemudian yang ketiga, jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Umumnya, hubungan antar neuron pada lapisan kompetitif ini tidak diperlihatkan pada diagram arsitektur. Gambar 5 menunjukkan salah satu contoh arsitektur jaringan dengan lapisan kompetitif yang memiliki min pi bobot. Fungsi aktivasi. Ada beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan dalam jaringan saraf tiruan. Antara lain, yang pertama, fungsi undak biner atau hard limit. Jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi undak atau step function untuk mengkonversikan input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner 0 atau 1. Fungsi undak biner atau hard limit dirumuskan seperti gambar 6 berikut. Kemudian yang kedua, fungsi undak biner atau threshold. Fungsi undak biner dengan menggunakan nilai ambang sering juga disebut dengan nama fungsi nilai ambang atau threshold atau fungsi Heaviside. Fungsi undak biner atau dengan nilai ambang pi dirumuskan sebagai pada gambar berikut. Kemudian yang ketiga, fungsi bipolar atau symmetric hard limit. Fungsi bipolar sebenarnya hampir sama dengan fungsi undak biner, hanya saja output yang dihasilkan berupa 1, 0, atau min 1. Fungsi symmetric hard limit dirumuskan sebagai pada gambar 8 berikut. Bisa dilihat. Kemudian yang keempat, fungsi bipolar dengan threshold. Fungsi bipolar sebenarnya hampir sama dengan fungsi undak biner dengan threshold. Hanya saja output yang dihasilkan berupa 1, 0, atau min 1. Fungsi bipolar dengan nilai ambang pi dirumuskan sebagai berikut. Yang kelima, fungsi saturating linear. Fungsi ini akan bernilai 0 jika inputnya kurang dari min setengah dan akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari setengah. Sedangkan jika nilai input terletak antara min setengah dan setengah, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai input ditambah setengah. Fungsi symmetric hard limit dirumuskan sebagai pada gambar berikut. Kemudian yang keenam, fungsi linear atau identitas. Fungsi linear memiliki nilai output yang sama dengan nilai inputnya. Fungsi linear dirumuskan sebagai pada gambar berikut. Metode-metode pada jaringan saraf tiruan. Di antaranya ada pembelajaran terawasi atau supervised learning. Metode pembelajaran pada jaringan saraf disebut terawasi jika output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Contoh metode supervised learning yaitu yang pertama Hebb rule, kedua perceptron, ketiga delta rule, 4 backpropagation, 5 heterosociative memory, 6 bidirectional associative memory atau BAM. Yang ketujuh, learning vector quantization atau LVQ. Yang pertama, Hebb rule. Hebb rule adalah metode pembelajaran yang paling sederhana. Pada metode ini, pembelajaran dilakukan dengan cara memperbaiki nilai bobot sedemikian rupa sehingga jika ada dua neuron yang terhubung dan keduanya pada kondisi hidup atau on pada saat yang sama, maka bobot antara keduanya dinaikkan. Yang kedua, perceptron. Perceptron juga termasuk salah satu bentuk jaringan saraf yang sederhana. Perceptron biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear. Pada dasarnya, perceptron pada jaringan saraf dengan satu lapisan memiliki bobot yang bisa diatur
dan suatu nilai ambang atau threshold. Algoritma yang digunakan oleh aturan perseptron ini akan mengatur parameter-parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Nilai threshold pada fungsi aktivasi adalah non-negatif. Fungsi aktivasi ini dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi pembatasan antara daerah positif dan daerah negatif. Yang ketiga, delta rule. Pada delta rule akan mengubah bobot yang menghubungkan antara jaringan input ke unit output Y in dengan nilai target T. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan error selama pelatihan pola. Yang keempat, backpropagation. Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan-lapisan tersembunyinya. Algoritma backpropagation menggunakan error output untuk mengubah nilai bobot-bobotnya dalam arah mundur atau backward. Untuk mendapatkan error ini, tahap perambatan maju atau forward propagation harus dikerjakan terlebih dahulu. Dengan saat perambatan maju, neuron-neuron diaktifkan dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, yaitu fx sama dengan 1/1 plus e pangkat min x. Yang kelima, heteroassociative memory. Jaringan saraf asosiatif memori adalah jaringan yang bobot-bobotnya ditentukan sedemikian rupa sehingga jaringan tersebut dapat menyimpan kumpulan pengkelompokan pola. Bobot-bobot dapat ditentukan dengan menggunakan Hebb rule atau delta rule. Jaringan ini akhirnya akan mendapatkan vektor output yang sesuai dengan vektor inputnya atau X, yang merupakan salah satu vektor SP atau merupakan vektor lain di luar SP. Algoritma pembelajaran yang biasa digunakan oleh jaringan ini adalah Hebb rule dan delta rule. Kemudian yang keenam, bidirectional associative memory atau BAM. BAM adalah model jaringan saraf yang memiliki dua lapisan dan terhubung penuh dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya. Pada jaringan ini, dimungkinkan ada hubungan timbal balik antara lapisan input dan lapisan output. Namun demikian, bobot yang menghubungkan antara satu neuron A di satu lapisan dengan neuron B di lapisan lain akan sama dengan bobot yang menghubungkan neuron B ke neuron A. Berikut gambar arsitektur jaringan dari BAM. Yang ketujuh, Learning Vector Quantization atau LVQ. LVQ adalah suatu metode untuk melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif yang terawasi. Suatu lapisan kompetitif secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor input. Jika dua vektor input mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor input tersebut ke dalam kelas yang sama. Metode pembelajaran yang lain yaitu unsupervised learning atau jaringan Kohanen. Jaringan Kohanen ini pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Teuvo Kohonen pada tahun 1982. Pada jaringan ini, suatu lapisan yang berisi neuron-neuron akan menyusun dirinya sendiri berdasarkan input nilai tertentu dalam suatu kelompok yang dikenal dengan istilah klaster. Selama proses penyusunan diri, klaster yang memiliki vektor bobot paling cocok dengan pola input atau memiliki jarak yang paling dekat akan terpilih sebagai pemenang. Neuron yang memiliki pemenang beserta neuron-neuron tetangganya akan memperbaiki bobot-bobotnya.
Berikut merupakan contoh soal dari JST. Misalkan kita ingin mengklaster data-data berikut menjadi 2 klaster. Bobot awal yang akan kita gunakan adalah matriks berukuran 2x2 dengan tipe elemen bernilai 0,5 dengan learning rate sama dengan 0,6. Dengan tiap kenaikan epoch akan diset 0,5 kali alfa. Maksimum epoch ditetapkan sebesar 10. Dengan menggunakan jaringan kohanen, berikut algoritmanya. Pertama inisialisasi bobot WIJ. Set parameter tetangga. Kemudian set parameter learning rate. Kerjakan kondisi berhenti bernilai false. Untuk setiap vektor input X kerjakan, untuk setiap J hitung dengan rumus berikut. Kemudian tentukan J, sedemikian hingga DJ minimum. Untuk setiap unit J dengan spesifikasi tetangga tertentu, dan untuk setiap I dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian perbaiki learning rate. Kemudian kurangi radius ketetanggaan pada waktu-waktu tertentu. Baru tes kondisi berhenti. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah inisialisasi bobot. Diketahui alfa 0,6, max epoch 10, pengurangan alfa 0,5, matriks yang akan diklaster yaitu sebagai berikut. Bobot awal yaitu 0,5 semuanya. Kemudian langkah kedua, untuk setiap J hitung DJ-nya dengan rumus berikut. Diketahui epoch pertama kita menghitung epoch ke-1, data ke-1. Jarak pada bobot ke-1 yaitu 0,5 dikurangi 0,1 dikuadratkan ditambah 0,5 dikurangi 0,1 kuadrat sama dengan 0,32. Kemudian bobot yang kedua 0,5 dikurangi 0,1 kuadrat ditambah 0,5 dikurangi 0,1 kuadrat sama dengan 0,32. Jarak terkecil pada bobot ke-1 baru W11 0,5 ditambah 0,6 kali 0,1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,26. Kemudian yang W12 0,5 ditambah 0,6 dikali 0,1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,26. Begitu juga dengan data kedua, ketiga, keempat, dan data seterusnya, cara perhitungannya sama dengan cara yang di atas. Kemudian nilai akhir setelah epoch ke-10 adalah sebagai berikut. W sama dengan 0,2190, 0,1351, 0,3424, 0,3754. Misalkan kita melakukan testing terhadap data ketiga, yaitu 0,3 dan 0,1, termasuk dalam klaster mana. Maka kita cari terlebih dahulu jarak data tersebut pada bobot setiap klaster. Berikut perhitungannya.